Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendy, saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Berikut mata kuliah epidemiologi. Di sini ada studi kasus yaitu risiko komplikasi pasca operasi. Adapun latar belakang kasus, rumah sakit menemukan bahwa pasien dengan faktor risiko X memiliki odds ratio atau ON sama dengan 5 untuk mengalami komplikasi pasca operasi. Hal ini menunjukkan risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa faktor tersebut. Makna odds ratio sama dengan 5 berarti peluang terjadinya komplikasi pasca operasi pada pasien dengan faktor risiko X 5 kali lebih besar dibandingkan pasien tanpa faktor risiko tersebut. Implikasi atau dampak bagi administrasi rumah sakit yaitu pertama meningkatnya beban pelayanan dan biaya perawatan. Kedua, risiko penurunan mutu dan keselamatan pasien. Dan yang ketiga, dampak pada akreditas dan citra rumah sakit. Langkah administratif yang dapat dilakukan pertama penyusunan SOP khusus pasien berisiko tinggi. Rumah sakit perlu menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP khusus bagi pasien dengan risiko tinggi, seperti pasien kritis, lansia, atau dengan penyakit penyerta. SOP ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang lebih terarah, aman, dan konsisten sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Yang kedua, penguatan sistem manajemen risiko klinis. Administrasi rumah sakit harus memperkuat sistem manajemen risiko klinis melalui identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pelaporan insiden, evaluasi kejadian tidak diharapkan, serta tindak lanjut perbaikan guna meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Dan yang ketiga, peningkatan koordinasi antar unit pelayanan. Koordinasi yang baik antar unit pelayanan sangat penting untuk mencegah kesalahan komunikasi dan keterlambatan tindakan. Dengan meningkatkan kerjasama dan alur komunikasi yang efektif, pelayanan kepada pasien menjadi lebih terpadu, efisien, dan berkesinambungan. Peran manajemen klinis ada screening faktor risiko sejak awal masuk rumah sakit, monitoring ketat pasca operasi, dan pelibatan tim multidisiplin. Evaluasi dan monitoring ada audit klinis berkala. Audit klinis berkala dilakukan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar, prosedur operasional, dan pedoman klinis yang berlaku. Melalui audit ini, rumah sakit dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Dan yang kedua ada analisis insiden dan near miss. Analisis insiden bertujuan untuk mengkaji kejadian yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan cedera pada pasien. Proses ini berfokus pada pencarian atau masalah, bukan pada individu, sehingga dapat diperoleh pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan berbasis data. Perbaikan ini berkelanjutan berbasis data dilakukan dengan memanfaatkan hasil audit dan analisis insiden sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang terkumpul digunakan untuk menyusun rencana perbaikan, memantau implementasinya, dan mengevaluasi efektivitasnya secara berkelanjutan agar mutu pelayanan klinis terus meningkat. Baik, mengenai studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi rumah sakit memiliki peran penting dalam menurunkan risiko komplikasi pasca operasi melalui kebijakan, sistem, dan pengawasan yang efektif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.